Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume dari makalah manajemen kinerja Islam mulai dari makalah pertama sampai makalah ke-7 dalam bentuk video. Adapun judul-judul dari makalah tersebut yaitu yang pertama membahas mengenai tentang konsep dasar manajemen kinerja Islam. Yang kedua, kinerja dan kompensasi Islam. Yang ketiga, strategi organisasi dan evaluasi kinerja Islam. Yang keempat, hambatan dalam evaluasi kinerja Islam. Yang kelima, prinsip dasar evaluasi kinerja Islam. Yang keenam, model-model pengukuran kinerja Islam. Dan yang ketujuh, standar kinerja Islam. Langsung saja, makalah pertama yaitu makalah yang membahas mengenai tentang konsep dasar manajemen kinerja Islam. A. Pengertian dari manajemen kinerja Islam. Manajemen kinerja Islam menurut pandangan Islam merupakan manajemen kinerja yang bersifat adil. Batasan adil adalah pemimpin tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pemimpin maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksud adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pemimpin dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu menzalimi bawahannya, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. B. Konsep dasar manajemen kinerja Islam. Yang dimaksud dengan konsep dasar manajemen kinerja Islam adalah konsep dasar yang menjadi landasan filosofi penyusunan konsep manajemen kinerja Islam. Dalam landasan tersebut adalah hadis Nabi yang berbunyi innama a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya nilai atau keberhasilan setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Berdasarkan dari hadis di atas, kinerja Islam secara sederhana menunjukkan bahwa manajemen kinerja Islam menempatkan 3 dasar utama yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya sebagai elemen-elemen pokok manajemen. Ketiga konsep dasar yang dimaksud adalah yang pertama inspirasi, kedua dedikasi, dan yang ketiga edukasi. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara atau mengatur yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Dalam konsep dasar manajemen kinerja Islam bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik. Konsep dasar manajemen kinerja Islam dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam. Konsep dasar manajemen kinerja Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan manajemen. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan. Selanjutnya makalah kedua yang membahas mengenai tentang kinerja dan kompensasi Islam. A. Pengertian kinerja dan kompensasi Islam. Pengertian kinerja adalah seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama prodi khusus. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan jumlah atau rata-rata kinerja pada fungsi pekerjaan yang penting. Fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut akan dilakukan dan tidak dilakukan dengan karakteristik kinerja individu. Sementara itu, kinerja menurut Islam
merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi atau melahirkan karya yang bermutu. 2. Pengertian kompensasi. Revai dan Sagala mendefinisikan kompensasi adalah suatu yang diterima pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada organisasi. Mereka membedakan kompensasi dengan upah, yaitu balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atau jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Gaji yaitu balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang pegawai yang berkontribusi untuk mencapai tujuan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi dalam meningkatkan kinerja. Yang pertama, motivasi, pendidikan, disiplin kerja, keterampilan, sikap dan etika, teknologi, sarana produksi, jaminan sosial, dan yang terakhir yaitu manajemen. C. Tujuan kinerja dan kompensasi. 1. Tujuan kinerja. Secara khusus, manajemen kinerja bertujuan untuk memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan, meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai, memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan untuk yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja dan mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu dan organisasi. Yang kedua, mendongkrak perubahan yang lebih berorientasi pada peningkatan kerja. Yang ketiga, menyediakan kerangka kerja bagi kesepakatan sarana kerja. 2. Tujuan kompensasi. Yang pertama, memperoleh pegawai yang berkualifikasi, mempertahankan pegawai yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan, yang terakhir, meningkatkan efisiensi administrasi. Selanjutnya, makalah ketiga yaitu membahas mengenai tentang strategi organisasi dan evaluasi kinerja Islam. A. Strategi organisasi. 1. Pengertian strategi. Strategi merupakan suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Dalam prakteknya, pilihan strategi merupakan suatu yang kompleks dan tugas yang berisiko. Beberapa strategi organisasi diharapkan dapat menghadapi lingkungan yang kompetitif. Di sini manajer merencanakan buaran, kekuatan, dan kelemahan organisasi dengan kesepakatan dan ancaman di lingkungannya. 2. Ciri-ciri strategi. Ciri-ciri strategi meliputi wawasan waktu. Strategi menggambarkan kegiatan dengan cakrawala jangka panjang atau pandangan yang jauh ke depan, yaitu waktu untuk melaksanakan dan melihat hasilnya. Dampak pengaruh strategi akan sangat berarti pada hasil akhirnya. Pemusatan upaya dengan memfokuskan pada kegiatan yang terpilih mengharuskan pemusatan pemanfaatan sumber daya yang ada. 3. Tipe strategi. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Strategi ini berusaha meningkatkan ukuran perusahaan dan ekspansi operasi perusahaan. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Karyawan yang terlibat dalam operasi sehari-hari dan dapat meningkatkan rasa keterlibatan dalam organisasi. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Melalui perencanaan strategis, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan bisa berkembang lebih besar di masa depan. Yang keempat, membina bisnis proaktif. Pada akhir proses perencanaan strategis, perusahaan harus memiliki arah yang jelas di mana bisnis akan berjalan di masa depan. B. Evaluasi kinerja Islam. 1. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.
Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana tindak lanjut atas perbedaan itu. Jadi tampak jelas bahwa untuk melakukan evaluasi dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan, seperti misalnya yang terdapat dalam suatu program kerja. Program kinerja ini pada gilirannya akan dilaksanakan dan dievaluasi. Selanjutnya makalah keempat yaitu mengenai tentang hambatan dalam evaluasi kinerja Islam. A. Masalah yang dihadapi sistem evaluasi. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Yang kedua, persepsi ternilai. Yang ketiga, budaya evaluasi kinerja. Yang keempat, kesalahan penilai. Yang kelima, pelecehan seksual. Yang keenam, perubahan standar. Yang ketujuh, halo effect. Yang kedelapan, perbedaan sifat manajer. Yang kesembilan, perbedaan stereotip. B. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja yang lazim ditemui. Yang pertama, bias kemurahan hati. Yang kedua, bias keketatan. Yang ketiga, center tendency. Yang keempat, halo effect. Yang kelima, bias penyelia. Yang keenam, reason. Yang ketujuh, pengaruh organisasional. Dan yang kedelapan, standar evaluasi. C. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam evaluasi kinerja Islam. Yang pertama, persyaratan ilmiah dan persyaratan legal formal. A. Relevansi. B. Sistemitas. C. Reliabilitas. Yang kedua, persyaratan operasional. A. Akseptabel. B. Praktis. Ketelitian berfokus pada perilaku dan hasil, bukan pada sikap. Bersikap jujur dan adil. Yang terakhir, bersikap rasional, bukan emosional. Selanjutnya, makalah 5 yang membahas mengenai tentang prinsip dasar evaluasi kinerja Islam. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan maupun dari diri karyawan itu sendiri. Jika kinerja karyawan baik, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih mudah tercapai. Demikian sebaliknya, jika kinerja karyawan buruk, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih sulit tercapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor kemampuan atau ability. Kemampuan ability pegawai terdiri dari kemampuan potensi IQ dari kemampuan reality. 2. Faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Tujuan evaluasi kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan yang dilakukan dengan baik dan profesional dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan sehingga tujuan perusahaan juga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dan penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan untuk menentukan kompensasi, struktur upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga manajemen dapat menentukan karyawan yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, untuk menilai potensi yang ada di dalam diri karyawan sehingga dapat merencanakan perkembangan karir secara lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, agar dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, makalah ke-6 yang membahas mengenai tentang model-model pengukuran kinerja Islam. A. Pengertian pengukuran kinerja Islam. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Setiap perusahaan yang memiliki manajemen berbasis kinerja pasti membutuhkan alat yang disebut pengukuran kinerja. B. Tujuan pengukuran kinerja. Tujuan pengukuran kinerja diantaranya: 1. Memahami tingkat pencapaian tujuan perusahaan, apakah sudah sesuai atau justru menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menjadi penyedia sarana pembelajaran bagi karyawan mengenai dasar perubahan, segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang perlu pekerja memiliki agar hasil kinerja mereka baik. Yang ketiga, membenahi kinerja pegawai di masa mendatang agar organisasi atau perusahaan lebih berprestasi. Yang keempat, mempertimbangkan pengambilan keputusan, penghargaan, dan hukuman yang sistematik bagi karyawan dan juga perusahaan. Penilaian kinerja yang sesuai dengan perspektif Islam. Hasil penilaian Alimuddin yang menemukan 4 elemen penilaian kinerja yang sesuai dengan perspektif Islam, yaitu: pertama, kinerja material. Yang menjadi indikator penilaian dalam elemen ini adalah keuntungan atau laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diperoleh dengan cara jujur, tidak merugikan orang lain, dan digunakan untuk investasi demi keberlangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, kinerja mental yang menjadi indikator penilaian dalam elemen ini, yaitu dalam melakukan sebuah pekerjaan hendaknya dilakukan dengan tekun dan perasaan bahagia, menikmati hasil yang diperoleh, dan menumbuhkan kepercayaan di antara sesama. Ketiga, kinerja spiritual yang menjadi indikator penilaian dalam elemen ini, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap pekerjaan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa bersyukur dengan hasil yang diperoleh, dan tetap taat dan konsisten dengan aturan serta hukum-hukum Allah. Keempat, kinerja persaudaraan yang menjadi indikator penilaian dalam elemen ini, yaitu terciptanya hubungan sosial yang harmonis baik dalam lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin, berbagai dengan masyarakat sekitar, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk dan jasa yang halal, dan memiliki kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Selanjutnya yaitu makalah terakhir atau makalah ketujuh yang membahas mengenai tentang standar kinerja Islam. Standar kinerja menurut Wibowo merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan yang dilakukan secara efektif. Standar kinerja berkaitan dengan gambaran kegiatan yang dilakukan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tujuan perusahaan. Standar kinerja merupakan bagian penting dalam proses perencanaan manajemen kinerja. Penetapan dan implementasi standar kinerja harus melibatkan semua personal yang akan tergabung dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. B. Tujuan dibentuknya standar kinerja. A. Memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan. B. Mendorong perubahan yang lebih berorientasi kinerja. C. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. D. Mendorong karyawan untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja, dan memanfaatkan potensi pribadi bagi organisasi atau perusahaan. E. Membangun hubungan yang terbuka dan konstruktif antara karyawan dan manajer dalam proses dialog yang berkesinambungan berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Standar kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain: yang pertama, sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai. Yang kedua, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar, untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat memotivasi karyawan. Yang ketiga, memberikan arahan pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, baik kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Penetapan standar kinerja.
Dalam menetapkan standar kinerja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah A. Kriteria sebagai tolak ukur pelaksanaan pekerjaan yang sukses atau gagal, efektif atau tidak efektif sesuai deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. B. Dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi pekerjaan atau jabatan masing-masing. C. Terus-menerus diselaraskan dengan pekerjaan atau dinamika pekerjaan jabatan masing-masing.